Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, salam kebajikan. Salam jumpa teman-teman semua di mata kuliah perpajakan. Hari ini Ibu akan memberikan materi terkait dengan kupas tuntas PPh 21 dalam versi tarif efektif rata-rata. Nah, teman-teman, tentunya di tahun 2023 kemarin pemerintah mengeluarkan sebuah terobosan baru terkait perubahan bagaimana mekanisme untuk perhitungan PPh 21. Dan itu berlaku di 1 Januari 2024. Oke, kita simak bareng-bareng ya apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Materi hari ini, teman-teman, Ibu akan mulai dari dasar hukum perubahan. Bagaimana PPh 21 versi tarif efektif rata-rata itu didasari. Kemudian subjek pajak PPh 21, mekanisme objek PPh 21, kemudian bagaimana self-assessment-nya. Ya. Self-assessment berarti bagaimana menghitung, membayar, dan melaporkan PPh 21 tersebut. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, teman-teman, yaitu bagaimana teman-teman bisa tepat nih dalam menghitung, membayar, dan melaporkan PPh pasal 21 dari aspek pemberi penghasilan. Yang kedua, bagaimana keakuratan teman-teman dalam menjelaskan efisiensi pajak penghasilan output PPh pasal 21 sebelum dan setelah menggunakan tarif efektif rata-rata. Oke, nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa dasar hukum perubahan mekanisme perhitungan PPh 21 sebelum dengan TER, tarif efektif rata-rata, dan setelah dengan TER. Setelah dengan TER, tentunya diawali dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Dan untuk teknisnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan pribadi. Hal yang paling mendasar di sini terkait dengan perubahan untuk perhitungan PPh 21 tersebut, yaitu teman-teman, waktu di PPh 21 dengan mekanisme konvensional, teman-teman menggunakan tarif progresif. Masih ingat ya, pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Mulai dari 5% dulu penghasilan yang 0 sampai 60 juta per tahun. Kemudian 15%, 25%, dan 35%. Nah, untuk di mekanisme dengan TER, teman-teman tidak perlu lagi ragu-ragu atau bingung. Yang paling esensial adalah teman-teman mengetahui PTKP-nya. Penghasilan tidak kena pajak dari wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan di mana tempat mereka bekerja. Next. Oke, ini dia sistematika pajak menggunakan tarif efektif rata-rata. Perlu Ibu garis bawahi ya, teman-teman, TER merupakan sebuah skema untuk menghitung PPh 21 dan bukan merupakan jenis pajak baru. Ya, di mana perhitungan TER ini poin pertamanya kita harus mengetahui PTKP. Selanjutnya, bagaimana menghitungnya? Ini ada tarifnya sesuai dengan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. Nah, itu dari Januari sampai dengan November. Ketika di Desember nanti akan dihitung ulang menggunakan tarif pajak progresif sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Sehingga bukannya tidak menggunakan tarif progresif, menggunakan hanya di akhir tahun di Desember. Januari sampai November tetap menggunakan TER.
Oke, next. Ya, di sini teman-teman, untuk tarif TER ini kita menggunakan tarif efektif bulanan sesuai dengan penghasilan bruto bulanan. Ya, juga ada tarif efektif untuk harian. Berapa besarnya tarif efektif untuk harian tersebut? 0% ya digunakan apabila penghasilan bruto harian yang diterima oleh karyawan tersebut atau orang pribadi tersebut sampai dengan 450.000 per hari. Jadi tarif efektif hariannya 0%. Nah, untuk 0,5% digunakan apabila penghasilan bruto harian itu lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta rupiah. Baik. Untuk subjek dan objek PPh pasal 21, teman-teman, subjek tentunya siapa yang membayar PPh pasal 21 itu ya. Atau kalau di sini disampaikan adalah pegawai. Pegawai itulah yang dipotong pajaknya. Nah, subjek PPh 21 terbagi menjadi 3, pegawai, bukan pegawai, dan subjek lain. Nah, masing-masing bentuk subjek ini tentunya punya objek. Objeknya adalah penghasilan. Ibu ambil contoh adalah misalnya pegawai tetap. Penghasilannya apa saja sih dari pegawai tetap tersebut? Tentunya yang teratur. Ada gaji, honor, begitu ya, THR, tunjangan. Nah, untuk yang bukan pegawai, itu punya penghasilan juga yang dipotong PPh 21. Contohnya adalah komisi ataupun honorarium. Dan untuk subjek lain, teman-teman, objek dari penghasilan yang kena pasal 21, contohnya adalah hadiah dari perlombaan. Next. Ini Ibu sampaikan penghasilan yang dikenakan PPh 21 lebih detail lagi ya untuk pegawai tentunya. Dan bukan pegawai juga subjek lainnya. Mana dari penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 ini yang tentunya kalian harapkan setelah kalian menyelesaikan studi di akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta. Tentunya kalian punya penghasilan bruto ya di atas 60 juta ya setiap tahunnya. Sehingga kalian bisa melaporkan SPT 1770S begitu. Nah, ada juga yang wajib pajak memperoleh penghasilan kena PPh final. Contoh misalnya ASN menerima honorarium, itu kena PPh final. Next. Ada penghasilan teman-teman diterima oleh orang pribadi tetapi tidak kena pajak pasal 21 ataupun 26. Contoh yang kalian bisa rasakan adalah beasiswa. Jadi kalau teman-teman menerima beasiswa itu tidak dikenakan pajak pasal 21. Nah, dari tadi Ibu menyampaikan selalu PPh pasal 21 garis miring 26 begitu ya. 21 itu untuk wajib pajak dalam negeri, 26 untuk wajib pajak luar negeri. Nah, tarifnya tentunya berbeda. Siapa yang memotong PPh pasal 21 ini teman-teman untuk wajib pajak dalam negeri? Ada pemberi kerja, kemudian pemberi kerja ini bisa dibedakan menjadi 2, orang pribadi atau badan. Yang kedua adalah cabang atau perwakilan dari unit usaha. Nah, itu masuk ke kategori pemberi kerja. Selanjutnya bendaharawan pemerintah. Nah, itu juga sebagai pemotong PPh pasal 21. Dana pensiun juga sebagai pemotong PPh 21. Orang pribadi yang memiliki usaha juga sebagai pemotong PPh 21. Dan penyelenggara kegiatan. Ada pengecualiannya ya untuk pemotong PPh 21. Contohnya misalnya kantor perwakilan negara asing. Nah, itu tidak diperkenankan memotong PPh 21 ataupun 26. Begitu juga organisasi-organisasi internasional yang sudah masuk kategori disetujui sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Gitu ya. Oke, next. Ini materi yang highlight tentunya dari bagaimana menghitung PPh 21 sebelum mekanisme TER dan setelah mekanisme TER.
Nah, kalian bisa lihat di sini kalau dengan sebelum mekanisme TER, ya, kalian hitung per tahun begitu berapa penghasilan brutonya, dikurangi biaya jabatan, dikurangi dengan PTKP, penghasilan kena pajaknya dikali tarif progresif. Tapi kalau menggunakan TER, kata kuncinya kita mesti tahu dulu PTKP. Contoh misalnya PTKP ini akan dibagi 3 kategori. Kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah, masing-masing kategori tersebut mempengaruhi tarif dari PPh 21. Intinya, ketahui dulu PTKP-nya, kemudian berapa penghasilan bruto per bulannya. Next. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, perhatikan perbedaan bagaimana perhitungan PPh 21 bulanan versi tarif pajak progresif dan versi tarif efektif rata-rata. Contoh di sini perusahaan ABC, ya PT ABC ini memberikan gaji per bulan kepada Tuan R sebesar 10 juta. Kemudian Tuan R membayar iuran pensiun 100.000 per bulan. Nah, berapa PPh 21 versi TER? Dan berapa PPh 21 versi konvensional? Nah, status PTKP Tuan R adalah menikah dan tidak punya tanggungan. Jadi K0. Bisa dilihat bagaimana versi sebelumnya ya. Ada runtutan, kalian harus memperhitungkan biaya jabatan, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, kemudian dikurangi PTKP setahun, dikalikan dengan tarif. Ketemu berapa pajaknya per bulannya? Sebesar Rp226.250. Nah, dengan mekanisme TER, Tuan R ini masuk kategori A PTKP-nya. Ya, kategori A. Sehingga tarifnya dengan penghasilan bruto 10 juta bisa dilihat next. Ini dia. Tarifnya adalah 2%. Ya, masuk kategori A. Jadi di dalam kategori A, PTKP-nya yang masuk ke kembali lagi ke sebelumnya. Ya. Sehingga Tuan R penghasilannya dipotong PPh 21 sebesar dari Januari sampai November hanya 2% kali 10 juta, ya 200.000 per bulan. Sedangkan di Desember itu dihitung ulang. Ya, dihitung ulang, kemudian dikurangi dengan yang sudah dilunasi dari Januari sampai dengan November. 11 bulan kali 200.000, itu Januari sampai November. Nah, di akhir Desember, PPh 21-nya kan tadi sebesar 2.715.000. Nah, maka di akhir tahun Tuan R tinggal membayar kurang bayar sebesar 515.000. Apa yang kalian bisa tangkap message ini? Bahwa ada penghematan pajak di awal tahun, Januari sampai dengan November. Nah, baru dibayar full nanti sisanya di akhir Desember. Ini tarif sesuai pengelompokan dari kategori untuk PTKP. Ada kategori B untuk PTKP TK2, kemudian K2, K1. Nah, selanjutnya kategori C ini hanya K3 ya. Ini tarif-tarifnya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu dan sukses selalu.